Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhrozikin dan rekan saya Reno Azra Aniko Internet. Dan pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk poin pertama, kita akan membahas sejarah Pancasila. Pada sidang pertama PPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara yang terdiri atas 5 hal, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan diajukan pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas 5 hal, yaitu 1. Nasionalisme kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota PPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah panitia kecil penyelidikan usul-usul atau rumusan dasar negara yang terdiri atas 9 orang, yaitu 1. Insinyur Soekarno, 2. D.R.S. Mohatta, 3. M.L.K.A. Maramis, 4. Kiai Haji Wahid Hasyim, 5. Abdul Kahar Muzakir, 6. Abi Kusno Cokro Sujoiso, 7. Haji Agus Salim, 8. M.R. Ahmad Suparjo, 9. M.R. Mohyamin. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Khotimah Hukum Dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Poin selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara, Philosophisches Grundgesetz Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan individualistik, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Mengenai hal itu, pantaslah diingat pendapat Prof. Dr. Sutomo. Jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negara stasis integralistik. Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga
juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala golongan dan segala perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyatnya. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal itu, Kirti Dipoyudo menjelaskan, negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dikembangkan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan pendapat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau keadilan sosial. Kemudian alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Untuk poin selanjutnya yaitu Pancasila di masa saat ini. Mungkin kita bisa menggambarkan sebagai contoh warga Indonesia yang aktif di organisasi persaudaraan ini menyebut tidak adanya keadilan sosial. Mengapa? Karena para pemimpin negara yang semestinya memakmurkan rakyat, tapi ternyata tidak. Kekayaan rakyat dicuri, dirongrong, dan semua amburadul. Indonesia sekarang banyak menghadapi konflik besar, korupsi semakin merajalela, hukum dimanipulasi, bukan digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat, tetapi untuk melindungi penjahat-penjahat atau koruptor di kalangan para penguasa negara, dan juga terorisme. Kerukunan beragama yang sebenarnya dituntut oleh Pancasila juga jauh dari kenyataan di Indonesia saat ini. Dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, seyogyanya masyarakat bebas beragama, tapi kenyataannya tidak demikian. Saya kira cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 7. Memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah pengucapan atau salah penyampaian. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.